Salam olahraga Jaya. Perkenalkan, nama saya Linda Cahyanisih, mahasiswa S2 Pendidikan Jasmani Intek tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, saya akan membuat podcast solo dengan materi Inclusion, Special Educational Needs, Disability, and Physical Education. Selamat menyaksikan. Inklusi siswa yang berkebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas di sekolah umum semakin menjadi fitur utama kebijakan nasional dan internasional terhadap pendidikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam konteks pendidikan jasmani, komitmen untuk inklusi ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan undang-undang dalam kurikulum nasional pendidikan jasmani. Mengingat perkembangan ini, tujuan untuk mengeksplorasi beberapa aspek dari hubungan timbal balik yang kompleks dan isu-isu yang melingkupi inklusi siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas dalam pendidikan jasmani. Kebutuhan pendidikan khusus, dan cacat. Kebutuhan pendidikan khusus adalah istilah yang mengidentifikasi secara hukum yang mengacu pada kebutuhan berbasis belajar di sekolah siswa yang mengacu berbagai kesulitan, yaitu termasuk kognitif, fisik, sensorik, atau komunikatif, atau kesulitan perilaku yang mereka dianggap berbakat secara khusus dalam suatu hal. Memiliki kesulitan belajar yang jauh lebih besar daripada kebanyakan anak pada usia yang sama. 2. Memiliki kecacatan yang menghalangi mereka untuk menggunakan fasilitas pendidikan yang umumnya disediakan untuk anak-anak seusia di sekolah-sekolah dalam wilayah otoritas pendidikan setempat. 3. Berada di bawah usia wajib sekolah dan termasuk dalam mendefinisi di atas atau akan demikian jika ketentuan pendidikan khusus tidak dibuat untuk mereka. Sementara perbedaan konseptual kesulitan belajar ini berguna sejauh memberikan indikasi kriteria membantu guru untuk mengidentifikasi siswa yang berkebutuhan khusus. Sama pentingnya untuk menyadari bahwa perbedaan di otonomi palsu juga cenderung dibuat antara dua kelompok besar siswa. Murid mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus di pendidikan jasmani. Meskipun tidak tepat dan tidak membantu untuk diotonomikan di antara kelompok murid dengan cara ini, atau paling tidak mereka beberapa murid memiliki kebutuhan pendidikan khusus di pendidikan jasmani dan di mata pembelajaran yang lain di kurikulum nasional. Sama pentingnya untuk menghargai pengalaman murid memiliki kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas yang pada gilirannya dibatasi oleh usia, jenis kelamin, etnis atau ras, dan kelas sosial yang bersifat spesifik konteks dan proses. Artinya, kebutuhan mereka dan ketentuan yang diperlukan cenderung bervariasi antara dan dalam mata pelajaran akademik yang berbeda dan akan berubah seiring berjalannya waktu. Juga diperhatikan dalam berhubungan ini bahwa tidak semua siswa berkebutuhan khusus selalu menyandang disabilitas dan menyandang disabilitas tidak selalu memiliki kebutuhan khusus. Meskipun benar untuk mengatakan bahwa murid penyandang cacat biasanya dianggap memiliki kebutuhan khusus dalam suatu hal atau jenis yang lain, ini tidak sama dengan menyarankan bahwa mereka itu memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Sama halnya dengan konseptual atau pemahaman yang disebutkan dalam istilah pendidikan kebutuhan khusus dan kebutuhan khusus. Apa yang dipahami dengan istilah disabilitas juga telah menjadi fokus perdebatan sengit. Meskipun tidak ada definisi disabilitas yang secara universal, berbagai definisi disabilitas yang pada umumnya berbagi dalam dua kategori yang otonomis, medis atau sosial. Pendidikan jasmani
siswa kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas di sekolah utama. Beberapa observasi sejarah. Proses jangka panjang inklusi siswa dengan pendidikan kebutuhan khusus dan disabilitas dalam pendidikan umum telah meningkat sangat pesat selama setengah abad tahun terakhir atau lebih. Meskipun bukti ini ditelusuri sejauh pertengahan 1800-an, analisa sejarah singkat tentang pendidikan siswa dengan pendidikan kebutuhan khusus dan disabilitas pada sekolah umum sejak diperkenalkan Undang-Undang Pendidikan pada tahun 1944 mengikuti Undang-Undang Pendidikan pada tahun 1944, murid dengan kebutuhan khusus dan disabilitas ditugaskan ke kategori yang ditentukan secara medis termasuk cacat fisik, buta, dan pendidikan di bawah normal. Ada dukungan perkembangan untuk mengembalikan pemisahan siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas yang mereka didik di sekolah luar biasa untuk mendorong kemampuan mereka untuk mengakses dan dididik bersama rekan-rekan mereka di sekolah umum. Sementara hal ini sebagian oleh perkembangan kebijakan internal pada prosesi pendidikan saat ini. Langkah menuju integrasi siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas dalam pendidikan arus utama juga dipengaruhi oleh proses sosial yang lebih luas dan diperebutkan kekuasaan antara penyandang disabilitas dan yang lainnya. Pengenalan istilah kebutuhan pendidikan khusus mengakibatkan pergeseran dari penggunaan kategori cacat yang sebelumnya menjadi dasar untuk menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi siswa yang membutuhkannya, atau seperti pendidikan di bawah normal, tunanetra, dan tidak dapat menyesuaikan diri. Sementara secara bersamaan sangat memperluas jangkauan siswa yang dianggap memiliki pendidikan kebutuhan khusus untuk memastikan bahwa semua murid dengan kebutuhan khusus dan disabilitas akan dididik di sekolah umum, kecuali ada alasan kuat untuk melakukan sebaliknya. Terus mempengaruhi perkembangan kebijakan selanjutnya termasuk buku putih memenuhi kebutuhan pendidikan khusus atau program aksi. Kurikulum pendidikan nasional pendidikan fisik dan kurikulum nasional tahun 2000 untuk pertama kalinya menampilkan pernyataan undang-undang yang terperinci tentang inklusi dengan demikian. Penekanannya kembali sertalisasi inklusi dan praktisi inklusi dalam kebijakan pemerintahan terkait dengan pendidikan dan pendidikan jasmani. Secara garis besar, pernyataan inklusi ini menciptakan harapan bahwa guru akan memastikan bahwa semua murid mampu berpartisipasi sepenuhnya dan seefektif mungkin dalam kurikulum nasional dan peraturan penilaian menurut undang-undang di dalamnya. Lebih fokus lagi, pernyataan tersebut mengharuskan guru untuk memastikan bahwa semua murid memiliki kesempatan untuk hasil apapun kebutuhan individu mereka dan hambatan potensial untuk pelajaran mereka. Memperhatikan 3 prinsip inklusi. 1. Menetapkan tantangan belajar yang sesuai. 2. Menanggapi kebutuhan belajar siswa yang beragam. 3. Mengatasi hambatan belajar dan penilaian bagi individu dan kelompok murid. Konseptualisasi inklusi dan integrasi dalam pendidikan jasmani. Konseptualisasi inklusi dan integrasi dalam pendidikan fisik. Perdebatan seputar sifat dan tujuan inklusi dan integrasi dalam pendidikan secara umum dan pendidikan jasmani secara khusus, serta implikasi terhadap praktik guru tetap tidak ada apa-apanya jika tidak terus-menerus dan kontroversial. Dengan cara yang telah menyebabkan potensi kebingungan dalam
interpretasi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, ada beberapa bidang kesepakatan yang luas tentang bagaimana masing-masing berhubungan dengan penggabungan siswa dengan secara umum diterima bahwa integrasi siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas di sekolah umum melibatkan penempatan daripada pemasukan siswa ini di sekolah dan kurikulum yang ditunjukkan siswa untuk siswa dengan kemampuan lebih tinggi. Dalam hal ini, integrasi telah menganggap berbagai proses asimilasi di mana siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada di sekolah. Dalam upaya untuk melibatkan secara lebih memandai dalam realitas memasukkan siswa ke dalam kebutuhan khusus, dalam upaya untuk terlibat secara lebih memadai dalam realitas memasukkan siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas dalam pendidikan jasmani sebagai praktik telah mencatat bagaimana dalam beberapa kebijakan yang disebutkan di atas. Banyak guru dalam studi mereka mengkonseptualisasikan inklusi berbagai aspirasi atau perjalanan yang artinya para guru seiring mengeklaim bekerja menuju inklusi yang lebih besar dari murid-murid ini di pendidikan jasmani. Apakah dengan siswa dengan berbeda jenis kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas lebih mudah termasuk dalam pendidikan jasmani? Keseluruhan tanpa ada konsensus yang berkembang bahwa murid dengan kesulitan emosional dan perilaku dan kesulitan belajar yang parah dari satu jenis atau jenis yang lainnya cenderung menghadirkan guru dan sekolah dengan tantangan besar. Telah mencatat bahwa sebagai besar guru dalam studi mereka agak khawatir terhadap masuknya siswa dengan berbagai kesulitan dalam pendidikan jasmani. Sebaliknya, penyertaan siswa dengan berbagai jenis kesulitan fisik dan sensorik dalam pendidikan jasmani, seperti banyak bidang kurikulum yang lainnya, cenderung dipandang lebih oleh guru. Paling tidak mereka siswa ini sering dianggap tidak terlalu membatasi pengajaran mereka dan lebih mudah dimasukkan dalam pelajaran konsensual, mungkin untuk dengan mudah diikutsertakan dalam aktivitas fisik dan lebih individual. Pernyataan itu tidak diperhitungkan pengalaman beragam dari murid-murid ini, kemampuan dan kebutuhan yang sama beragam. Sebaliknya, tidak hanya untuk menyarankan bahwa secara umum permainan tim dalam bidang kurikulum olahraga tidak sering dengan mudah meminjamkan diri untuk mereka dimasukkannya beberapa bahwa dengan kebutuhan khusus dan cacat serta lebih banyak aktivitas individu memiliki tidak dipandang sebagai cocok oleh guru untuk beberapa siswa tersebut. Pelatihan guru awal dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Salah satu masalah yang paling menarik diperhatikan selama 20 terakhir ini adalah kecakupan program pelatihan guru awal dan keseimbangan profesional berkelanjutan dalam mempersiapkan guru untuk inklusi siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas dan arus utama. Baru-baru ini mencatat bahwa mengingat komitmen yang berkembang untuk mendidik siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas di sekolah umum, tidak jarang banyak guru mengeklaim bahwa mereka diminta untuk mengajar anak-anak dengan kelainan signifikan. Ada 3 poin yang paling disampaikan dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa menyediakan pelatih untuk guru melalui ITT, CPD, atau kursus profesional lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi seperti Young Sporters seringkali terlalu singkat.
dangkal, tidak dapat diakses, dan disampaikan secara tidak konsisten. Poin kedua adalah bahwa banyak dari pelatihan formal dan berbasis sekolah yang diberikan kepada guru cenderung berorientasi terutama pada masalah umum inklusi dan seringkali tidak terlalu secara khusus terkait dengan pendidikan jasmani. Poin ketiga adalah bahwa sejumlah kecil tetapi mungkin banyak bukti tampak menunjukkan bahwa di mana guru menerima pelatihan yang mereka anggap lebih relevan dengan pendidikan jasmani. Ini cenderung dilakukan secara otomatis yang agak informal ditingkatkan di departemen, artinya melalui diskusi dengan rekan sejawat ini dalam maupun di luar departemen pendidikan jasmani di sekolah. Peran pendukung pembelajaran pendidikan jasmani. Salah satu fitur pentingnya dalam kebijakan kebutuhan pendidikan khusus baru-baru ini adalah kebutuhan guru untuk mengajar bekerja sama dengan profesional yang lain. Yang paling menonjol di antaranya adalah asisten pendukung pembelajaran hasilnya jaringan hubungan yang melibatkan guru olahraga di tingkat sekolah menjadi semakin kompleks. Karena komitmen politik terhadap inklusi siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas dalam pendidikan jasmani arus utama telah meningkat. Muncul peningkatan korelatif dalam penekanan pada peran pendukung pembelajaran dalam membantu guru. Salah satu cara menambah di mana pendukung pembelajaran dapat dipandang memainkan peran penting dalam hal ini adalah bagaimana membantu guru memastikan keselamatan siswa secara umum dan mereka memiliki kebutuhan khusus dan disabilitas khususnya saling tidak. Satu cara tambahan di mana pendukung pembelajaran dapat dipandang memainkan peran penting dalam hal ini adalah dengan membantu guru memastikan keselamatan siswa secara umum dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan disabilitas khusus, paling tidak karena mereka kendala pada guru untuk mengikut sertakan siswa dengan adanya EBD dan kesulitan belajar yang parah bersama mereka yang menggunakan peringkat mobilitas seperti kursi roda, misalnya kemungkinan akan semakin mengintensifkan tekanan yang dialami oleh guru dalam memastikan keselamatan semua murid dalam pembelajaran. Cukup sekian podcast solo dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan ucapan saya kurang berkenan atau kurang jelas. Terima kasih. Salam olahraga jaya.